membenci orang, Bapak Ibu. Kata-kata kita yang tidak jujur membuat orang hilang kepercayaan kepada kita. Kata-kata kita yang negatif membuat orang kepahitan dengan hidup kita. Ucapan adalah pemimpin kecil yang mengarahkan seluruh hidup kita. Ucapan itu dapat merusak. Ucapan itu juga dapat membangun nasib seseorang. Kebencian juga muncul dari kata-kata. Enggak mungkin kita benci sama Pak Tindaun kalau Pak Tindaun enggak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tetapi jika orang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, maka timbullah kebencian dari hati orang yang mendengarnya. Perpecahan di gereja, di rumah tangga, itu juga terjadi dimulai dari kata-kata. Namun sebaliknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga bisa dipulihkan oleh kata-kata yang penuh dengan kasih. Persahabatan yang mungkin sudah lama renggang bisa dipulihkan dengan kata-kata kasih. Masa depan orang bisa dipulihkan oleh kata-kata berkat yang kita keluarkan, oleh kata-kata semangat yang kita berikan kepada mereka. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jaga ucapan kita. Karena ucapan kita mengendalikan hidup kita dan juga mengendalikan hidup orang lain yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita harus menjaga ucapan kita? Yang kedua adalah karena lidah sulit dijinakkan. Ayat 7 dan ayat 8 di sana Yakobus menggambarkan bahwa semua jenis binatang liar, hewan-hewan liar bisa dijinakkan. Kita melihat ya, singa bisa dijinakkan. Harimau pun bisa dijinakkan. Paus pun yang ganas bisa dijinakkan sehingga bahkan bermain atraksi, menjadi hiburan. Ular yang ganas pun bisa dijinakkan oleh pawang. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, tetapi tidak satu orang pun yang bisa menjinakkan lidah. Artinya Bapak Ibu, tidak ada disiplin manusia yang sanggup sepenuhnya mengontrol lidah kita. Tidak ada pendidikan atau pengalaman atau usia otomatis membuat orang bijak berbicara. Bukan berarti karena kita sudah sekolah tinggi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, otomatis kita langsung bisa menjaga perkataan kita. Bukan berarti karena kita sudah tua, sudah ubanan, otomatis kita bisa menjaga perkataan kita dengan bijak. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan orang saleh pun jatuh dalam dosa lidah. Kita masih mengingat bagaimana Musa marah kepada bangsa Israel. Sehingga Musa yang tadinya lemah lembut, tetapi seorang Musa akhirnya bisa marah. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana di sana tidak ada air, harusnya Musa tidak melakukan itu. Tetapi Musa berkata kepada bangsa Israel, dengarlah hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari batu ini? Musa berbicara dengan marah. Musa mengambil kemuliaan Tuhan, tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu kudus. Dan kita tahu karena itu Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Orang kudus, orang saleh sekalipun Bapak Ibu bisa salah dengan perkataannya. Bahkan Yunus pun pernah mengeluarkan kata-kata negatif dan Yunus pernah marah sama Tuhan. Yunus itu bilang sampai kalau begininya lebih baik aku mati. Tidak ada yang begitu rohani Bapak Ibu. Tidak ada yang begitu berpendidikan sehingga dia bisa menjaga mulutnya dengan penuh bijaksana. Seringkali kita melihat ya, ada parsuma do sarjana ho apa yang boy makatai hodinggan gitu ya. Itu masih sering kita dengar sampai hari ini. Dan ternyata memang itu tidak menjadi jaminan. Itu tidak otomatis membuat kita menjadi orang yang bijak. Bahkan orang saleh pun jatuh dalam dosa lidah. Yakobus katakan lidah tidak bisa dijinakkan oleh seorang pun. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memerlukan Roh Kudus untuk kita bisa
mengendalikan lidah kita. Untuk menolong